Assalamualaikum, sahabat semua. Manfaat berziarah ke makam para ulama dan wali-wali Allah, di samping akan mendatangkan keberkahan bagi para peziarah, juga menyadarkan mereka akan kealiman dan kesolehan orang yang berada di dalam kubur. Dan mengingatkan kita tentang kematian. Begitu mulianya beliau, bahkan sampai dalam keadaan wafatnya pun, bisa mengajak banyak orang untuk berzikir, mengingat Allah, dan bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah berapa orang yang menyebut nama Allah dan nama Muhammad di makam-makam para wali Allah. Bagaimana mereka bisa mengajak begitu banyak manusia menuju Allah, padahal mereka telah wafat? Sungguh karomah yang sangat agung. Di Desa Lenggasari, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, terdapat makam waliullah yang sering dikunjungi peziarah. Masyarakat menyebutnya dengan sebutan makam Kong Kiai, ada juga yang menyebutnya makam Syekh Maghribi, yang beralamat di Kampung Terusan. Selain warga sekitar, banyak juga peziarah yang berasal dari luar desa, bahkan dari luar kabupaten. Keberadaan makam tersebut masih simpang siur, ada yang mengatakan itu makam, dan ada juga yang mengatakan itu makom atau petilasan. Karena menurut pengurus makam, pada zaman dahulunya itu hanya sebuah batu yang berbaris dua. Ketika tim kami mendatangi lokasi tersebut, dan menanyakan terkait siapa nama orang yang dimakamkan itu, pihaknya tidak mengetahui. Sebutan dari turun-temurun orang terdahulu mengatakan, hanya makam Kong Kiai, dan tidak mengetahui sumber atau sejarahnya. Dari waktu ke waktu, karena belum pasti itu makam siapa, akhirnya masyarakat ada yang menyebutnya makam Syekh Maghribi, dan sampai sekarang misteri ini belum terpecahkan. Ceritanya dulu kan ketahuannya burung apabila sini jatuh gitu, kapal lewat sini belok ke lempeng lah gitu. Udah begitu kejadian, jadi sekarang harus jalan lurah nih bikin gubuk. Ya sekarang orang jalan pada jarak kemari pada naruh selawat gitu. Orang dari dulu nyebut tuh Kong Kiai udah. Ada juga yang atas Syekh Maghribi. Ada juga, cuman saya mah belum yakin. Batok dua itu. Ya, diurusin. Ada juga yang bukan tadi. Pengurus atau juru kunci makam mengaku tidak bisa bercerita banyak terkait sejarah makam keramat Kong Kiai. Menurutnya, makam keramat tersebut sudah ada sejak dahulu, jauh sebelum dia lahir. Konon, pada zaman dahulu, tempat tersebut adalah hutan belantara dan tidak ada penduduk di sekitarnya. Cerita warga mengatakan, di lokasi yang sekarang diberi batu nisan, dan dibangun ruangan yang berukuran kurang lebih 4 kali 5 meter itu, awalnya adalah sebuah batu yang ditemukan oleh seorang warga dan disakralkan bahwa itu adalah sebuah makam tua. Hingga saat ini tempat tersebut diyakini sebuah makam waliullah oleh warga setempat. Bahkan menurut kabar yang beredar, sebutan Syekh Maghribi juga berasal dari para kiai dan ustadz yang sering berziarah di makam tersebut. Dari kecil nenek saya nggak ngalamin. Nenek saya bapaknya nggak ngalamin juga. Datang udah menjelma ini. Bapaknya nenek saya juga nggak tahu. Kalau jelma ini ada patok, ada pohon batu itu batunya dua, lagi dirawat diurusin. Zaman dulu dengan gue tuh Kong Kiai. Kalau kata orang masih Maghribi. Kata orang, kalau ini dari dulu Kong Kiai. Bangunan makam Kong Kiai atau Syekh Maghribi dibangun di atas tanah pemakaman umum, Kampung Terusan, yang berada tidak jauh dari jalan raya. Menurut juru kunci,
Makom Kong Kiai merupakan makom keramat yang selalu dikunjungi oleh para perziarah, baik masyarakat sekitar maupun luar cabang Bungin, dan lokasi tersebut dibangun oleh kepala desa dan dibantu oleh warga setempat. Kalau Senin dari zaman dulu. Jadi orang kebanyakan apabila calon minta pada Allah larinya ke sini dulu gitu. Tapi yang udah orang calon dulu pada ketabur. Ini yang merami kan yang melalui sama dia ngasih uang ke saya. Ya merami gini, kita ada 6 tahunan udah kali. Jalan 2000-an ya kali. Lebih kali 6 tahunan lebih. Saya baru warung sih, warung. Sebagai generasi penerus bangsa, tugas kita adalah menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga tempat-tempat makam keramat Waliullah, dan jangan sampai menyalahgunakan atau mengotorinya. Sebab, sejarah atau peninggalan tersebut bisa menjelaskan pemahaman tentang masa lalu untuk generasi mendatang. Itulah tadi, sejarah singkat makam Kong Kiai, bagaimana menurut kalian? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin berziarah ke sini, silahkan datang ke Kampung Terusan, Desa Lenggah Sari, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi. Tempat ini dibuka setiap hari. Jika ada perbedaan sejarah dalam cerita ini, mohon dimaklumi. Karena video ini dibuat hasil survei langsung dari tempatnya. Dan setiap daerah pasti memiliki cerita yang berbeda, meskipun dalam satu tokoh yang sama. Terima kasih, wassalam.